Halo, ini video pertamaku untuk men-challenge diri sendiri, biar lebih pede untuk bicara di depan umum atau di depan kamera. Karena jujur udah lama banget nggak bicara depan umum atau depan kamera atau lain sebagainya. Pasti video kali ini banyak belibetnya, so aku mau minta maaf dulu. Nah, topik video hari ini itu hasil makeup yang aku bikin pada malam gabut ria hari ini. Yang niatnya tuh awalnya cuman mau ngebongkar makeup-makeup yang baru aku beli dari Gorontalo kemarin, dan berakhir coba aja lah biar kayak seneng lah ya, kemarin abis beli. Dan gimana sih tampilannya kalau udah di muka aku gitu. Nah, look hari ini, look malam ini aku look makeup, no makeup look. Jadi look no makeup look itu maksudnya adalah makeup yang sebenarnya pakai make up tapi kelihatannya kayak nggak pakai make up, ya begitu, untuk memberikan tampilan yang fresh, natural, dan sehat. Itu intinya itu. Dan menurutku look ini cocok banget untuk aku yang nggak pengen terlalu kelihatan pakai make up, maksudnya nggak terlalu berlebihan pakai make up, tapi menurutku butuh, karena biar baik di kehidupan sehari-hari ataupun di kamera, biar kelihatan sehat aja gitu, biar kelihatan sehat, fresh, dan terlihat profesional. Karena kata mamaku, dan aku cukup setuju dengan nasihatnya, sebenarnya penampilan kita itu bukan apa ya, bukan bermaksud untuk dilihat orang lain gimana dan lain sebagainya, tapi sebagai salah satu bentuk menghargai diri. Kalau kita kelihatan profesional, kelihatan sehat, kelihatan fresh, kan enak juga gitu. Kitanya sendiri juga jadi ikutan pede gitu. Ibaratnya ya untuk diri sendiri gitu, dan aku setuju sama nasihat itu. Jadi berusaha untuk apa ya? Ya itulah itu ya. And then um, sebagai salah satu pengalamanku juga sih, dulu waktu kuliah sering kayak dilihat ngantuk, terus kayak apalagi kan aku punya kantung mata yang menurutku cukup besar dan agak hitam, yang mana dulu tuh sering kayak, Ber, kamu semalam nggak tidur, Ber, kok kamu kayak ngantuk, Ber, tidur ya segala macam gitu, sebab akibat dari kantong mata yang cukup besar menurutku, yang akhirnya aku pikir-pikir, padahal aku tadi malam tidurnya cukup aja kok dan segala macamnya. Dan itu tuh menurutku gara-gara bare face. Maksudnya waktu kuliah tingkat 3 tuh bener-bener aku nggak pakai makeup, paling cuma pakai lip sama bedak aja. Ibaratnya bare face kan. Bedak tuh ya cuman bedak doang, nggak nutupin apa-apa. Sampai akhirnya di tingkat 4 aku sempet pakai kayak BB cream, nggak full face, cuman kayak nutupin tadi kantung mata, terus kayak jerawat-jerawat yang kemerahan segala macam, biar ibaratnya nggak kelihatan pucat atau kelihatan ngantuk terus lah. Dan menurutku itu sangat solve. Beberapa temenku juga kayak, wih Berlin kayak udah nggak kelihatan ngantuk dan lain sebagainya, jadi menurutku itu penting banget. Nah, oke, selanjutnya kita langsung coba breakdown apa aja yang aku pakai hari ini. Hari ini aku pertama skin prep dulu, yaitu skincarean. Aku pakai basic skincare aja sih. Ada alasannya, bukan aku nggak mau pakai segala macam. Aku pernah kayak pakai toner, serum, tapi berakhir kayak nggak ngaruh di mukaku dan kurang cocok. Akhirnya aku balik ke basic skincare. Nah, basic skincareku tuh pertama cuci muka. Aku ada pakai Poise dan itu cukup cocok di aku. Dulu aku pakai Emina, ya yang ibaratnya nggak terlalu sensitif aja. Terus yang kedua, oh ya ini cukup penting. Aku biasanya sebelum skincarean itu, setelah cuci muka ya. Kan orang biasanya sebelum cuci muka. Kalau aku setelah cuci muka, aku pakai micellar water. Tujuannya apa? Biar kayak memastikan kulitku tuh benar-benar bersih sebelum pakai skincare atau pakai make up. Yang mana apa ya? Itu tuh sangat ampuh di aku, karena beberapa kali, bahkan sering kali ya, walaupun nggak setiap hari, aku udah cuci muka nih,
pas aku pakai micellar water lagi masih kayak ada kotorannya dan lain sebagainya. Nah, dan itu tuh sangat berapa ya, berfungsi banget di aku. And then setelah itu aku pakai moisturizer karena dari SMA aku udah cocok pakai aloe vera, lidah buaya. Sempet aku ke SMP pakai kayak krim-krim gitu, so nggak cocok, beruntusan dan lain sebagainya. Dan aku menemukan ini aloe vera, akhirnya aku terusin sampai sekarang dan cocok. Gimana lagi kalau udah cocok, kalau udah nyaman, ngapain pindah gitu, daripada pakai macem-macem nyoba-nyoba terus malah nggak cocok, berabe juga di kulitku kan. Dulu aku pakai Nature Republic waktu SMA, tapi karena mahal, itu mahal satu, walaupun isinya banyak sih. Sebenarnya bukan itu juga. Yang kedua itu dia tuh sering ada produk palsunya gitu. Jadi agak tricky untuk mastiin ini asli atau palsu ya gitu. Akhirnya aku cari pengganti moisturizer lidah buaya, produk lokal Herboris, kelihatan nggak ya? Lah itulah intinya. Aku pakai penggantinya Herboris, eh, dan alhamdulillah cocok. Jadi aku lanjutkan. Oh iya, tanganku belang. Yes, walaupun kulitku seputih ini, bukan tangan ya, apa nih? Telapak tanganku emang belang gara-gara naik motor. Tapi kulit yang lainnya sama kayak muka kok. Nggak mungkin diliatin kan? Oke, tuh. Selanjutnya setelah pakai hair boris atau moisturizer, aku pakai, karena tadi basic skincare, aku pakai sunscreen. Sunscreen yang aku pakai itu Amina. Ini juga ada alasannya karena aku pernah kayak pakai Wardah, pakai Fixi, itu aku kurang cocok, kayak beruntusan, bukan beruntusan sih, kayak jerawat aja nggak sampai beruntusan. Nah, pas kayak Bina tuh cocok gitu loh. Dan setelah aku cari-cari juga, nggak taunya Emina ini produk yang memang ibaratnya aman untuk kulit remaja yang sensitif atau lain sebagainya, dan kebetulan juga cocok buat aku, akhirnya aku pakai. Kemarin aku beli yang buat khusus acne prone-nya, tapi aku tadi pakai ini, aku habisin dulu biar nggak mubazir. And then aku complexionnya pakai cushion aja, cushion. Sebelumnya aku pakai yang 00, tapi aku ngerasa nggak terlalu putih sih, maksudnya nggak sampai bikin abu-abu, tapi aku ngerasa kayak agak putih aja. Tapi ini udah habis, udah aku habisin. Karena prinsipku adalah jangan mubazir, kalau udah dibeli dipakai dan sampai habis. Ada sih kalau sisa-sisa sedikit sih. Tapi ya udah habis, akhirnya aku kemarin beli yang shade 01 buttercream dari Glad to Glow. Menurutku Glad to Glow ini cushionnya bagus banget karena dia tuh ringan gitu loh. Pakai tuh kayak ngerasa nggak pakai gimana ya? Pokoknya ringan di kulit. Terus untuk kulit aku yang cukup sensitif aja tuh ya aman. Terus harganya juga masih affordable, nggak sampai 100 walaupun 90-an ya. Terus yang aku paling suka itu sebenarnya karena dia itu bisa di refill gitu loh. Awalnya ini tempatnya itu dari yang pertama kali aku beli yang 00 itu. Terus tinggal di wait. Ini aku pakai laptop. Tinggal dilepas aja. Wait. Gimana cara lepasnya? Aku tadi bisa. Intinya bisa dilepas terus diganti. Jadi ibaratnya kita cukup beli sekali tempatnya, tinggal beli isinya kalau udah habis atau refillnya. Lumayan soalnya bedanya, kalau misalkan ada tempatnya itu sekitar 96, 98. Kalau di Sulawesi 99, tapi kalau di Jawa setahu aku 95, 96-an. Dan refillnya aja kalau misalnya nggak beli itu 73. Tuh bedanya tuh 20 ribuan lebih. Ya maaf ya, perempuan mikirin itu juga. Terus pakai ini complexionnya aku satu layer aja sih, nggak yang aku tumpuk banyak-banyak, satu layer. Oh iya, sebelumnya aku biasa sebenarnya nggak boleh, ini nggak boleh ditiru. Sebelumnya kan aku tadi udah bilang kalau kantong mataku terus aku ada kemerahan itu kayak cukup besar gitu kan. Akhirnya aku tuh biasanya sebelum pakai cushion tuh aku koreksi dulu pakai, seharusnya ada produk
yang memang korektor gitu, tapi karena aku nggak modal, maksudnya menurutku masih sayang gitu, dan takutnya aku kalau beli juga nggak terlalu sering dipakai, dan berarti aku kan masih belajar ya ini. Akhirnya aku kayak pakai jangan ke ya itulah, pokoknya ada pakai sesuatu baru aku ditimpa pakai complexionnya itu pakai cushion. Terus jadi tema hari ini juga aku benar-benar menggunakan produk yang baru aku beli. Sebenarnya aku ada eyeshadow palette, tapi aku habis beli powder blush Moist Mochi dari BNB. BNB itu apa sih? I forgot. Bare and Bliss ya, dari Bare and Bliss. Sebenarnya ini adalah produk incaranku dari lama. Kayaknya dari sebulan yang lalu. Tapi ibaratnya ini reward dari aku udah kerja sebulan lah ya ini. Alasan. Ya aku baru beli. Ini lucu banget dan ini aku pakai di pipi sama jadi aku jadiin eyeshadow. Dan dia cool tone. Aku pakai pilihnya yang shade 01, ada 3 shade. 01, 02 sama 03. Seingatku 01 itu buat yang cool tone, 02 itu yang buat natural, 03 itu lebih ke oranye buat yang warm. Nah, aku beli karena aku cool tone, aku beli yang satu, Berry Lava 01. Ini nggak kelihatan ya kalau di kamera, tapi sebenarnya kalau di kaca itu kelihatan kalau aku pakai. Tapi emang aku pakainya tipis aja sih, kan karena tujuanku tadi aku pengen menghasilkan no makeup makeup look. Sebenarnya pakai make up tapi nggak kelihatan pakai make up, tapi kelihatannya fresh dan profesional gitu. Aku pakai di pipi sama shadow sama di sini sedikit ya, bentuk apa ya, ala ala make up Korea gitu lah ya. Terus dia itu produknya ada sedikit shimmernya. Shimmer itu apa ya, itulah ya, tapi tipis banget, kayak gak terlalu kelihatan gitu. Kalau aku udah apply aja tuh kayak belinya gak terlalu kelihatan. Akhirnya aku tambahin shimmer dari eyeshadow palette aku. Ini nggak baru beli, udah lama, lihat udah sering dipakai, kelihatan kali ya. Di shimmernya ini aku kasih di sedikit pipi di sini aku kasih di ini, di sini, di sini juga dikit. Pokoknya beberapa area yang menunjukkan kalau misalkan kelihatan tuh kayak wah glowing gitu. Kelihatan nggak ya di kamera? Let's see. Kayak nih, kayak kalau gini kan kelihatan kayak ada glowing gitu kan. Kulitku kayak sehat, bercahaya, itu adalah salah satu bantuan dari shimmer. Terus karena terus di alis, karena alisku menurutku punyaku sudah tebal dan udah cukup rapi, dan aku takut sebenarnya aku nggak bisa bikin alis, jadi kayak ya udah, aku diberi anugerah alis yang bagus, gak usah dimacem-macemin, paling biar rata. Ini aku pakein apa ya ini, maskara. Itu juga cuman di kayak di bagian depan-depan sini. Ini kan lihat deh, kalau di sini kan penuh di punyaku, kalau di sininya tuh agak tidak ya, agak ya begitulah intinya, agak jarang gitu kan. Nah, paling aku isi-isi pakai maskara sedikit, itu juga nggak yang gitu ya, tapi kayak ngambang-ngambang aja tuh. Terus aku jepit bulu mataku sebenarnya, ya jepit bulu mata, terus aku pakein maskara. Sebenarnya aku ada maskara yang produk Cina itu bagus tapi bikin tebel bulu mataku, tapi menurut kayak agak berlebihan. Akhirnya aku kemarin beli ini juga, udah aku incar, Bare and Bliss. Ini biar kayak bulu matanya kelihatan panjang aja. Walaupun bulu mataku udah panjang, tapi bulu mataku tuh panjangnya tuh lurus gitu. Kayak jadi kayak udah mataku sendu tambah sendu karena lurusnya ke bawah gitu.
Aku jepit biar ke atas, terus aku pakein bulu mata ini, salah, maskara ini. Gitu aja sih. Iya, pakai. Nah, ini kan bagus banget kan, dia kayak gini bentuknya, mirip Judy Doll gitu, tapi tentu dengan harga yang lebih over double, apa ya, dibanding Judy Doll yang harganya ratusan. Ini nggak sampai seratusan loh guys, gitu. Terus terakhir aku pakai lip. Sebenarnya aku tuh belum menemukan lip yang cocok, kayak aku selalu ganti-ganti. Kayak kalau pas di tempat pas aku coba tuh bagus, tapi kalau udah pulang udah sampai kok kayak nggak bagus. Udah mana aku tuh tipe yang anti eh diganti sebelum habis gitu biar nggak mau bazir. Jadi kayak aku buat beli lip baru tuh harus habis dulu lip yang lama gitu. Nah, tadi aku pakai ini Mariposa ini, Implora Mariposa ini, dia tuh pink, apa, merah yang agak keunguan, pokoknya cocok untuk cool tone. Terus aku layer sama Hanosui yang ini, yang agak coklat gitu, biar sebenarnya nggak terlalu terang aja sih tadi. Sebenarnya aku tuh beli Hanasui, aku ngerasanya beli Hanasui yang sweet. Sweet itu agak pink, jadi ya cool tone banget. Tapi setelah aku cari-cari tidak ada di barang-barang, padahal di struknya ada. Mungkin keselip ya, nanti kita cari lagi. And then itu aja sih, gini. Kelihatan tebel ya lip aku. Ya nggak apa-apa. Nanti kita cari setelah habis produknya, kita cari. Kita akan buat video untuk pencarian lip yang sesuai untuk aku. And then aku setting makeup aku ini sama Hana Sui. Sebelumnya aku pakai Hana Sui yang 2 medium ini sih. Tapi aku lagi coba biar, kan kemarin itu punya aku putih ngerasanya, terus kayak bedak tambah putih banget. Dan aku beli Hanasui yang translucent. Jadi dia itu kalau di bacaannya itu, kalau aku cari di Google dan aku udah memang nargetin ini juga, itu tuh bedak yang bikin cuman buat setting aja gitu, nggak naikin tone kulit gitu, nggak jadi bikin keputihan. Jadi kayak kita untuk tone atau shade mukanya aku tuh ya dari cushion aja gitu. Kalau dari bedak tuh ya cuman buat ngeset. Dan emang terbukti walaupun isinya putih, dia tuh bener-bener cuman buat ngesetting gitu lah, bukan yang bikin aku kayak abu-abu gara-gara putihnya. Terus aku setting dengan setting spraynya juga dari Hanasui. Sebenarnya aku biasanya pakai Dazzle Me, tapi karena kemarin Dazzle so habis itu sudah habis, aku beli produk lagi. Terus aku ngeliat, iya ada Hanasui, belum pernah coba. Dan rata-rata produk itu menurutku dari Hanasui kayak, mari kita coba. Semoga bagus. Tapi pas tadi aku capek, bukan capek, aku pakai itu, dia nggak sekencang yang punya Dezomi atau Pixie gitu loh. Kan kalau Dezomi itu set, set, kayak kerasa gitu. Aku pakai setting spesifik tadi, aku sempet kayak, ih, kayak nggak keluar tapi keluar, gimana ya, intinya itu. Sudah, setelah itu jadilah makeupku kayak gini. Kalau eh kerudungnya biar pakai kerudung aja sih, nggak mungkin aku kan bikin video nggak pakai kerudung. Ya oke, ada warna pink kebetulan sesuai dengan personal color aku, yang cool tone dan light light summer ya, kalau nggak salah light summer, yang cocok sama warna pastel-pastel dan cenderung ke pink dan ungu. Jadilah pakai ini biar kelihatan make upku hari ini kelihatan lebih bagus. Oke, sekian hari ini. Apakah video ini masuk, aku coba taruh di YouTube? Mari kita lihat. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya, nggak tahu kapan karena pasti bikinnya mut-mutan. Terima kasih.